Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha ma'al muhsinin. Shadaqallahu al-azim. Yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah mencari keridhaanku, maka kata Allah, aku akan selalu memberikan jalan-jalan keluar baginya. Sadaqallahu alazim. Yang kami hormati Al-Mukarram Ustaz Nasbin Penyihatan LCMA PhD. Amin, insyaallah bentar lagi doktor. Kemudian Ketua Masjid beserta pengurus, Ustadz, Imam, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf saya tidak Ustadz. Saya ternyata gemetar juga dari Bapak Ibu ini. Baik, saya memenuhi harapan dari Buya Ustadz. Nanti kalau tidak saya penuhi nanti nggak bisa tidur. Beliau nggak bisa tidur, saya juga nggak bisa tidur. Karena beliau adalah sahabat baik saya. Sejak beliau pulang dari Timur Tengah ya, dari Libya, saya bersimpati dengan beliau. Karena saya ini kan orang awam, pendidikan TK sampai SMA, TK Pertiwi Padang, SD 14, SMP 1 Padang, SMA 1 Padang, kemudian berkuliah di Bogor. Tidak ada yang nyangkut dengan pendidikan agama secara langsung. Tapi alhamdulillah kata Rasulullah SAW, kalau engkau berteman dengan penjual minyak wangi, maka engkau akan kecipratan minyak wanginya. Jadi saya kecipratan minyak wanginya Ustadz Nasbin, Buya Sahrudin, Buya Dae, Buya Damasir, dan semuanya. Bapak Ibu dan mata Allah, tadi di dalam surah Al-Ankabut Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah, maka kepadanya akan selalu diberikan jalan keluar. Jadi salah satu ini selalu saya sampaikan ketika mengambil apel di kantor, kemudian di berbagai kegiatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak muda, remaja, mahasiswa. Ini ayat fenomenal bagi saya. Kenapa? Untuk memperoleh jalan keluar itu salah satunya adalah bermujahadah, bersungguh-sungguh. Walaupun di situ katanya jihad ya, tapi mujahadah, bersungguh-sungguh mencari keridhaan itu pasti akan jalan. Bapak Ibu rahmati Allah, saat ini kita dicemaskan dengan generasi rebahan. Bangun subuh susah bagi generasi muda sekarang. Beda dengan kita ketika muda. Orang tua terutama ibu-ibu itu nyungguh awak kalau alun salat subuh. Ya Bu ya. Makanya generasi itu generasi gemilang. Karena subuh hari itu di mana itu awal mula kemudian kehidupan kita. Kalau berbicara untuk intelektual, maka itu waktu emas sebetulnya. Sekarang kan anak-anak muda kita banyak generasi rebahan, subuh tidur, dibangunkan marah dan sebagainya. Oleh karena itu,
tidak ada orang satupun yang tanpa bersungguh-sungguh akan diberikan jalan keluar oleh Allah SWT. Meskipun banyak ayat-ayat yang lain seperti surat At-Talaq ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tapi saya terkesan dengan ayat tadi Al-Kahf. Bapak Ibu, mohon maaf saya kedatangan ke sini rindu silaturahmi dengan senior-senior dan juga ibu-ibu. Saya 20 tahun di Pasaman. Sejak saya muda belum menikah sampai tahun 2016. Kemudian saya pindah ke provinsi menjadi sekretaris Dinas Kehutanan dan 1 November 2018 dilantik Pak Gubernur sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi. Alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun 2 bulan. Nah kemarin job fit saya tidak tahu apakah kemana. Tapi saya meyakini Allah akan menempatkan di mana saja. Yang penting itu sebagai pengabdian, sebagai ASN dan juga sebagai sarana ibadah. Bapak Ibu yang saya hormati, kedatangan kami nanti akan ke Ketemu Selatan, Pak Ustaz nanti mendampingi Pak Gubernur berkunjung beberapa lokasi pada Lugu sampai Silayang dan Pasung Selatan. Semula malam tadi diagendakan kami iktikaf di Ladang Panjang, tetapi karena ada agenda Pak Gubernur, beliau berangkat baru jam 3 pagi tadi. Dan mudah-mudahan nanti ada agenda iktikaf. Kami sudah terbiasa Ustaz, kalau Pak Gubernur melakukan kunjungan ke daerah, itu tidak ada tidur di rumah maupun di hotel, melainkan tidurnya di masjid. Kami iktikaf malam, kemudian subuh ini ada subuh mubarakah, muzakarah, kemudian dialog dengan masyarakat, baru melanjutkan kegiatan. Ini qadarullah Ustaz, harusnya saya nginep di rumah, tapi kunci rumah tidak terbawa. Masya Allah, mungkin istri saya juga tidak mau ngasih kunci ya. Jadi itu, Bapak Ibu ada rumah Allah. Saat ini banyak sekali terjadi bencana. Ya, saya ingin sampaikan sedikit. Ada orang yang mengatakan bencana itu karena hutannya gundul misalnya. Atau misalnya orang-orang sudah berkhianat kepada profesinya sehingga membiarkan menebang hutan, kemudian merambah dan sebagainya. Ada dua hal. Yang pertama, fenomena alam yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, fenomena alam yang tidak bisa kita kendalikan. Memang ada ayatnya yang sudah terjadi kerusakan di muka bumi akibat tangan manusia. Itu yang bisa kita kendalikan, yaitu orang-orang yang zolim menebang hutan atau merambah lalu membiarkan. Salah satu penyebab. Tetapi ada kondisi yang tidak bisa kita kendalikan. Apa itu? Curah hujan yang sangat tinggi, kemudian diiringi dengan struktur tanah yang labil, kemudian diiringi juga topografi yang berat. Ini adalah faktor-faktor yang mendorong terjadinya ada banjir bandang, longsor dan sebagainya. Yang bisa kita kendalikan adalah mengurangi terjadinya penebangan hutan, mengurangi perambahan dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo kita nanam pohon. Kami di kehutanan memang ada dua cara. Pertama, menurunkan laju kerusakan hutan dengan melakukan upaya-upaya. Saya bersama polisi kehutanan ya dan teman-teman mitra kerja itu mengurangi laju kerusakan hutan dengan cara ya datang ke kampung-kampung. Dan alhamdulillah yang dulu pelaku usaha penebang liar sekarang sudah banyak berubah Pak. Ada menjadi pemandu wisata seperti di Lubuk Nyare, Lubuk Alun. Penyadaran itu lebih besar pendapatan pemandu wisata daripada illegal logging.
hasil penelitian pelaku illegal logging pembalakan liar itu hanya mendapatkan uang 250.000 per minggu dengan dia meninggalkan istri dan anaknya satu minggu. Dalam situasi sekarang anak-anak butuh pendampingan kita. Dia lost itu. Nah, beberapa orang sudah banyak kembali bekerja sebagai pemandu wisata. Ada juga pembudidaya lebah madu dan sebagainya. Itu upaya-upaya kita lakukan. Kemudian samping itu memperbanyak menanam pohon. Saya jadi ingat ada ustadz dulu sampaikan, andai saja besok hari kiamat, lalu di tangan kita ada bibit, tanamlah. Artinya apa? Amal itu kapan saja ada kebaikan, ayo lakukan kebaikan. Berlomba-lomba membuat kebaikan. Sebuah kisah yang pernah saya baca, di suatu ketika di padang pasir itu ada seorang nenek-nenek menanam kurma. Lalu lewatlah seorang pembesar Arab dengan unta lalu menegur nenek-nenek itu, "Hai nenek, apa yang kau tanam?" "Saya tanam kurma." Kenapa kau tanam kurma? Apakah akan engkau yang menikmati kurma itu? Lalu nenek itu terdiam, dia pandang pembesar tadi, lalu dia katakan, "Hai pembesar, apakah kurma yang ada di rumahmu itu engkaukah yang menanamnya?" Lalu pembesar itu tidak menjawab, lalu dia berlalu. Bapak Ibu, hikmah apa yang kita peroleh? Bisa jadi apa yang kita peroleh nikmat sekarang itu bukan karena kita yang berusaha, melainkan orang tua, nenek, nyik, awak, atau orang lain bahkan. Kita hanya menikmati. Lalu pertanyaannya, siapa yang memperoleh amal soleh di sana? Tentulah orang yang menanam pohon dan memberikan hasil buah. Nenek tadi ingin melakukan amal soleh dengan cara menanam pohon, lalu kemudian ketika berbuah akan ada yang mengalir terus. Bukankah ada 3 hal ketika meninggal anak Adam? Terputus hubungannya dengan dunia kecuali 3 perkara. Pertama adalah sadaqatun jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah doa yang soleh. Jadi kami kalau seandainya boleh memohon pada Allah, mudah-mudahan kami juga dapat amal soleh yang mengalir dengan menanam pohon. Sekarang saya mengajak semuanya, Bapak Ibu yang perlu pohon produktif, ada ladang-ladang atau lahan kosong, beritahu saya. Insya Allah kami punya stok 250.000 batang per tahun. Itu free dibagikan. Saya ingin sampaikan, mudah-mudahan ini cara-cara kita memperbaiki alam, sekaligus kita memperoleh amal soleh, pahala yang terus mengalir. Seperti nenek itu katakan, dia kalau logikanya yakin dia akan makan kurma, tapi dia persiapkan untuk generasi berikut. Mari kita tanam pohon untuk membuat alam ini menjadi lebih baik lagi, dan kemudian jadikan itu sebagai amal soleh di mana pahalanya terus mengalir, dan kita melakukannya adalah dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Oleh-oleh pagi ini seorang daif seperti saya, bukan ustadz. Saya tercemplung di STAI saja. Saya masih ingat dulu tahun 2006 keluar SK dari Pak Maslan Nasution menjadi pengajar di STAI. Saya tak tahu apa yang mengajarkan. Tapi kalau orang bertanya ustadz ke saya, misalnya saya di portofolio saya ada 10 tahun menjadi pengajar di STAI. Kalau ditanya, Pak Yos ngajar apa di STAI? Saya mengajar Quran hadis. Langsung kaget deh, orang kehutanan ngajar Quran hadis. Karena ada keraguan di wajahnya, supaya tidak berlanjut saya bilang,
Itu cita-cita saya, ingin paham Quran dan hadis. Ya, tapi saya ngajar metode penelitian ilmiah, penulisan karyanya dan sebagainya. Nah, itu pula yang mengantar saya bertemu dengan Ustaz Nasbi, para ustaz lah. Saya kalau melihat wajah Ustaz ini mau meser saya nih, mau apa? Ya terharu lah saya. Iya, wajahnya dia. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang salah, yang tidak berkenan tentang kajian ini. Tapi ambillah manfaat diantaranya tadi. Ayo kita menanam pohon, meskipun besok hari kiamat ada bibit di tanam pohon. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, ini seperti ujian tesis. Nimar ada tadi saya lihat. Nius ada. Senior saya. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Silakan Bu ya. Terima kasih Pak Yos. Saya tertarik mendengar ada informasi bahwa Dinas Kehutanan menyediakan Iya. Itu apa jenisnya dan bagaimana cara memperolehnya? Terima kasih. Baik, alhamdulillah karena pertanyaannya sesuai dengan tusi saya, dengan mudah saja. Jadi ada bibit kayu-kayuan, ada bibit yang hasil hutan bukan kayu atau serbaguna. Yang bibit yang serbaguna ini bisa seperti jengkol, kemudian petai, matua, durian, dan sebagainya. Dan itu tersedia di kantor di Padang, itu free selama 1 tahun 250.000 batang. Tetapi untuk kelompok-kelompok tani hutan yang berada di pinggir-pinggir hutan, lalu di situ ada lahan kosong misalnya 10 hektar, 5 hektar, itu bisa mengajukan permohonan dengan indeks kalau dia kosong 1 hektar 400 batang. Bisa jengkol. Jengkol ini valuasi ekonominya luar biasa. Ya, 400 batang kalau seandainya 6 tahun kemudian dia sudah berbuah, 1 batang itu ada 50 kilo, kemudian harganya sekarang lumayan ya, jengkol. Penghasilkan 2 tahun. Jadi boleh Bu ya, silakan. Petai juga ada. Nah, kenapa jengkol selalu saya sampaikan di mana-mana Pak? Ketika saya dilantik jadi kepala dinas 2018, Pak Gubernur waktu itu menyampaikan, Pak Yos tangani itu jengkol. Kenapa? Salah satu penyebab inflasi di Sumatera Barat termasuk jengkol. Selain cabai, kentang, bawang, beras dan sebagainya. Memang benar. Lalu karena betul itu menjadi salah satu penyebab inflasi, kebijakan yang kami ambil di Dinas Kehutanan adalah 10% bibit beredar di Sumatera Barat harus jengkol. Nah, kelebihannya di provinsi Damas, itu kelebihannya. Kita bisa ngambil kebijakan untuk kemaslahatan umat rakyat Sumatera Barat. Lalu beredar dalam 1 tahun itu 250.000 batang. Kegiatan dari kementerian, mereka punya persemaian, wajib 10% jengkol. Apa saja beredar di Sumatera Barat, bibit dari kehutanan wajib jengkol 10%. 250.000 batang jengkol beredar. 3 tahun Pak, alhamdulillah. 2022 tidak lagi muncul ketika rakor TPID, tim pengendali inflasi daerah itu jengkol. Jadi silahkan Pak mau nanam jengkol juga boleh, petai juga boleh, kemudian durian juga ada dan sebagainya. Bapak Ibu, jangan sampai kita kehilangan jenis. Biodiversity kita, beberapa jenis tidak ada di Indonesia, tetapi di luar ada. Nah, saya ingin terus menyebarkan bibit itu, ya supaya saya punya binaan di Padang. Kalau Dain Indra Samsul kok tampeknya di Pauh, Pak. Pauh itu di Lambuang Buki. Itu ada binaan saya itu 250 hektar hutan lindung dikelola oleh masyarakat.
Dari 250 hektar itu 70 hektarnya durian. Nah, durian itu alhamdulillah sekarang diperkirakan Februari berbuah. Nah, itu potensi untuk rakyat, Pak. Hutan lindungnya dulu kan nggak boleh diganggu, nggak boleh dimasuki, nggak boleh dimanfaatkan. Sekarang boleh, Pak. Kita berikan izin, kita uruskan izin ke menteri untuk masyarakat boleh mengelolanya. Manfaatnya untuk siapa? Untuk rakyat. Ini program prioritas Gubernur Sumatera Barat, yaitu visinya mewujudkan Sumatera Barat madani yang unggul dan berkelanjutan, dan misi yang dilaksanakan adalah meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk kehutanan. Dan kita support dengan apa? Ternyata airnya bersih, bisa menginap di sana. Sekarang kan kalau di Bandung ada glamping. Tarif di Bandung itu 500.000 sampai 1 juta satu malam. Kami buat juga glamping di sana di tepi sungai. Harganya 250.000 semalam. Jadi ini kita kembangkan, Damas. Jadi kan tidak bisa kita melarang orang menebang pohon lalu tidak mengalihkan pendapatan lain. Nah, sekarang kita alihkan ekowisata, pengelola wisata, arung jeram, atau usaha lebah madu, galuh-galuh, atau usaha rotan, usaha pinang dan sebagainya. Kita bantu hilirisasinya sehingga nilai tambahnya meningkat. Kalau sudah cukup pendapatan untuk perut ya, bukankah kemiskinan itu mendekati kekafiran? Betul Ustaz ya? Nah, ini tugas kami di PNS. Di kehutanan juga ingin seperti, makanya saya bawa teman-teman. Ini ada polisi kehutanan 3 orang nih Pak. Itu Kasatwil, Kepala Satuan Wilayah Sumatera Barat, Pak Sami Satu. Kita nggak mau nangkap lagi Pak. Orang yang illegal logging kami nggak mau tangkap, kecuali dia minta tangkap. Pak Saman alhamdulillah belum ada ya Pak Sami ya. Tapi di Damasraya itu 3 orang Pak, ingkrah 5 tahun. Sekali diedukasi tidak mau, 2 kali tidak, 3 kali kami tangkap daim. Lunar 2 tahun yang lalu 4 orang. Ini tahun ini ingkrah 2 orang, kena 3 tahun. Jadi harus ada alternatif usaha lain. Itu kami lakukan sekarang di provinsi. Alhamdulillah, qadarullah saya diperintahkan oleh Damasril ya. Ini kakak saya Damasril, layos pindah ke provinsi lain. Tahun 2016 ya Dan. Saya masih ingat waktu itu saya dilantik 30 Desember 2016. Teman-teman kepala PD senior-senior Nius, Damas, Damul waktu itu sedang goro di Masjid Raya ini. Saya dilantik waktu itu jam 2 siang. Jadi alhamdulillah ternyata Allah takdirkan saya meniti karir di Provinsi Sumatera Barat yang dulu saya tidak pernah memikirkan. Ternyata walladzina jahadu fina lanahdiyalahum subul, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaanku kata Allah, kepadanya akan diberikan selalu jalan keluar. Saya kira satu pertanyaannya Bu ya. Ini nanti sudah panas-panas, hari dingin tapi panas ya. Baik Ustaz, terima kasih kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.